Bismillahirrahmanirrahim. عدة الشهور عند الله 12 شهرا في Acara berikutnya, sambutan dari Kepala Desa Keranding kepada Bapak Mulyono, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunia wa din. Dan kita turut bangga bahwa panitia juga malam ini bisa menghadirkan adik-adik yang di belakang tadi. Dari awal kita datang sudah memulai dengan salawat dari tim Hadroh Subhanul Mustafa dari Baitul Quran, ya, Baitul Quran Dabo Singket. Dan ini ternyata bimbingan dari pembimbingnya adalah beliau Bapak Ustadz Abdul Aziz Al-Hafiz. Alhamdulillah, saya ucapkan selamat datang di Desa Keranding. Barangkali ke depan untuk satu Muharram bukan hanya sekedar ceramah atau mendengarkan salawatan, tetapi barangkali ke depan kita kemas dengan agenda-agenda yang bisa membangkitkan semangat anak-anak muda kita untuk belajar di dalam ilmu agama. Barangkali kita isi dengan lomba-lomba dan sebagainya. Mudah-mudahan kegiatan satu Muharram ke depan bisa lebih meriah dari hari ini, insyaallah. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wa sallim, Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wa sallim, salli alaihi wa sallim. Alhamdulillah Rabbil Alamin Alladhi ja'ala al-Qur'ana hudan wa shifa'u wa rahmatan lima fis sudur. Selamat juga kepada seluruh jamaah yang hadir pada di tempat kali ini, di mana kita duduk di man intaqala liyata'allama ilman ghufira lahu qabla an yakhtub. Siapa yang ingin berpindah, mau berpindah menuju majelis ilmu untuk menuntut ilmu, untuk belajar satu ilmu, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah akan ampuni dosanya sebelum dia melangkah dari tempatnya. Jadi sebelum kita sampai di tempat ini, ditanamkan di dalam hati kita, kita tanamkan di dalam hati kita semua untuk Ya Ibn Mas'ud, julusuka sa'atan fi majlisil ilm la taktubu harfan wa la taktubu harfan ghufira lahu qabla an yakhtu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dudukmu sesaat di majlis ta'lim, cuman mondok jadi santri, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaupun dia malas seorang santri, malas-malasnya anak-anak kita
ampuni dosa kita, barokahnya duduk di tempat seperti ini, amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik semua yang hadir di tempat ini, intimidasi Nabi. Untuk apa mereka memerangi Nabi, menyiksa Nabi? Satu daripada niat orang-orang kafir, pertama liyusbitu, untuk membungkam dakwah Nabi, agar Nabi berhenti untuk berdakwah, agar Nabi berhenti untuk menegakkan kalimat la ilaha illallah. Nabi diintimidasi sampai ketika beliau sholat di depan Ka'bah, mereka datang membawa kotoran onta, yang dimana usus onta ada 2 biji penuh dengan kotorannya, dilimpahkan ke kepala baginda Nabi Muhammad. Tumpah kotoran di badan Sayyidina Muhammad. Anak beliau Sayyidatuna Fatimah Zahra datang kepada beliau sambil marah-marah di depan baginda Nabi. Ada apa engkau menyiksa aku punya ayah? Ada apa engkau menyiksa aku punya abah? Sayyidina Muhammad mengatakan, wahai anakku, sabar, tahan diri engkau wahai anakku Fatimah. Tidak berhenti sampai situ, Sayyidina Abu Bakar, sahabat tercinta beliau, tidak tega melihat kekasihnya diintimidasi, maka beliau yang ibu bapaknya dibanting di depan beliau, disiksa habis-habisan. Tapi apa kata ibunya ketika disiksa? Wahai anakku, demi Allah, aku tidak ridho kamu keluar dari kalimat la ilaha illallah. Aku tidak ridho walaupun ibumu sekarang lagi disiksa, demi Allah. Pertahankan engkau punya iman, kuatkan dalam hatimu iman. Aku tidak ridho wahai anakku, biarkan ibumu disiksa, tapi kuatkan iman di dalam hatimu. Setialah kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena mendengar Abu Jahal mendengar bagaimana ibu beliau Ummu Sumayyah ketika itu, maka apa yang terjadi? Abu Jahal mengambil tongkat yang tajam, tombak yang tajam, menusuk beliau. Mohon maaf, dari kemaluannya ditusuk oleh Abu Jahal. Maka beliau yang pertama kali syahid di kalangan perempuan, bukan laki-laki. Ibu-ibu bapak saudara mati Allah, perempuan mulia karena mempertahankan imannya, mati di tangan orang kafir Quraisy ketika itu, yaitu Abu Jahal laknatullahi alaih. Kemudian apa yang terjadi? Sayyidina Salim pingsan melihat ibunya yang disiksa sampai mati, ditusuk dari kemaluannya, kemudian keluar tongkat itu dari pinggangnya. Tidak sampai sana, tidak pernah tidur malam. Artinya sholat subuh dengan sholat subuh dengan wudu isya, artinya terjaga satu malam suntuk selama 16 tahun. Begitu juga Imam Syafi'i ketika bertamu ke rumah Imam Malik, maka kata anaknya beliau, wahai ayahku, betapa istimewanya tamu kita malam ini. Apa istimewanya tamu kita malam ini? Akhirnya anaknya mengetes, dikasihnya air di depan, zaman belum ada ledeng Pak. Ketika bangun di subuh hari, Imam Syafi'i ditengoknya air, ternyata airnya masih utuh, tidak berkurang sedikit pun. Kata anaknya, ini yang dibanggakan ayah saya, sementara dia tidak sholat tahajud. Kemudian ketika ditengok sholat subuh, ternyata dia tidak wudhu ketika sholat subuh. Makin heran dia. Yang ketiga, makan banyak Imam Syafi'i. Maka ketika itu anaknya Imam Malik bertanya, wahai ayahku, orang ini istimewanya di mana? Sholat tahajud kagak, apalagi sholat subuh nggak pakai wudhu. Istimewanya di mana? Makan banyak lagi. Maka jawaban Imam Syafi'i, bagaimana memang aku tidak sholat tahajud, betul, tapi satu malam suntuk beliau tidak sholat tahajud, tapi beliau memikirkan hadis, belajar dari satu hadis bisa mengeluarkan mentakhrij hadis, bisa mengeluarkan hukum dari hadis yang ada sampai ratusan hukum. Kenapa aku tidak wudhu ketika sholat subuh? Karena wudhuku di sholat isya masih ada sampai subuh. Artinya beliau tidak tertidur dengan belajar saja. Imam Syafi'i. Ada ulama yang dimana beliau, mohon maaf, bapak-bapak yang dirahmati Allah, ibu-ibu dirahmati Allah, sudah panjang lebar saya katakan yang terakhir.
bahwa amalan di bulan Muharram yang disunnahkan, ada beberapa sunnah di bulan Muharram. Yang pertama, perbanyak sholat di malam 10 Muharram nanti, wabil khusus di bulan Muharram. Perbanyak istighfar karena bulan Muharram adalah bulan taubat. Perbanyak sedekah di bulan Muharram. Kemudian apalagi disunnahkan tepat tanggal 10 Muharram nanti mengusap kepala anak yatim yang belum balik. Kemudian yang laki-laki ngusap ke laki-laki, yang perempuan jangan laki-laki nyari anak yang 14 tahun. Itu bukan anak yatim, udah kadaluarsa yatimnya. Begitu juga yang laki-laki, yang perempuan cari, yang cewek nyari mana anak yatim, dicarinya anak 16 tahun. Itu bukan anak yatim, udah tua yatim, udah kadaluarsa yatimnya. Namanya anak yatim ditinggal daripada ibu atau bapaknya, atau ibu bapaknya belum balik. Ini yang dicarinya orang tua yang udah ditinggal bapaknya. Itu bukan anak yatim, tua yatim namanya. Paham ibu-ibu saudara mati Allah? Yang namanya anak yatim belum balik. Itu satu. Yang kedua, mengusap kepala, sunnah, betul. Tapi jangan cuma mengusap kepala. Ini berapa jamaah? Bayangkan kalau satu anak yatim diusap kepalanya semua sama jamaah semuanya, botak semua. Maka sunnah di malam 10 Muharram mengusap anak yatim, tapi amplop ada. Begitu. Jadi senang, usap aja kepala saya, kata anak yatim, apa-apa. Ini ngusap-ngusap aja tanpa. Yang lebihnya lagi baru balik dari laut. Sunnah 10 Muharram ngusap kepala anak yatim. Sekali dia balik keriting anak yatim, tambah lagi diiringi bau ikan. Maka usap kepala anak yatim 10 Muharram lebih cenderung, saya tafsirkan walaupun ada hadis tapi dhaif, mengatakan siapa yang mengusap kepala anak yatim maka setiap helainya ditambah 1 derajat kalau kita lewati. Enak kali. Tapi lebih dominan mengusap kepala anak yatim. Maksudnya apa? Memberikan sedekah anak yatim di malam 10 Muharram. Berikutnya, walaupun hadisnya agak dhaif, walaupun ada yang mengatakan ini maudhu, sunnah memakai celak 10 Muharram. Pakai celak bapak-bapak, terutama yang pakai kacamata. Ini anak-anak yang pakai kacamata tuh, baik yang laki-laki perempuan. Jadi celak itu bukan sunnahnya hanya perempuan doang. Boleh laki-laki pakai celak. Nabi Muhammad baru lahir, mata beliau seolah-olah pakai celak. Maka sunnah kita memakai celak. Ini Pak Kades, insya Allah praktek 10 Muharram. Tapi nggak ada celak. Jangan nanti celak istri.